Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 18 dengan judul perikop Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, karena kota Sodom dan Gomora itu dihuni oleh penduduk yang banyak sekali berbuat dosa. Tidak hanya banyak, tetapi sangat banyak, terlalu banyak, sehingga bagi Tuhan itu sudah di luar batas. Sehingga Tuhan akhirnya menjelma menjadi manusia ini, ketiga orang ini ya, dan berangkat menuju kota Sodom untuk melihat, untuk mengecek dulu sebelum menghancurkan, memusnahkan, membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Sebelum sampai ke kota Sodom, Tuhan yang dalam wujud 3 orang ini mampir atau lewat di perkemahannya Abraham. Jadi setelah dijamu, udah makan-makan ya. Jadi di perikop sebelumnya mereka sudah diberikan jamuan makan, mampir dulu dan memberitahukan bahwa tahun depan Sarah, istrinya Abraham, akan melahirkan anak ya, di usianya yang ke 91 tahun. Sementara Abraham
di usia yang ke-100 tahun. Jadi tahun depan janji Tuhan terpenuhi terhadap Abraham dan Sarah. Mereka akan punya anak kandung ya dari Sarah, istri yang sesungguhnya, yang utama ya. Kalau yang dari Hagar itu kan istri dari hambanya ya. Jadi itu tidak masuk dalam hitungan, tidak masuk dalam perjanjian. Nah, setelah memberitahu itu ya, mampir, itu ada tujuannya juga. Jadi tujuannya adalah juga untuk memberitahu Abraham bahwa tahun depan engkau akan mendapatkan anak dari Sarah, istrimu yang utama. Lalu mereka juga berangkat ya. Mereka dalam hati berpikir ya, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan berpikir, mau diberitahu nggak ininya Abraham? Kasih tahu nggak ya? Sebab Tuhan berpikir, Abraham itu kan saya yang pilih ya, menjadi bapa segala bangsa. Abraham akan menjadi bangsa yang besar ya. Oleh karena dia, bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan Tuhan memerintahkan supaya nanti kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Kenapa? Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Tuhan juga harus melihat ya, kita itu mematuhi atau tidak, melakukan kebenaran dan keadilan atau tidak. Kalau tidak, Tuhan tidak akan memenuhi juga janjinya kepada kita, kepada Abraham. Jadi kita harus melakukan kebenaran dan keadilan. Kebenaran yang apa? Kebenaran yang dari Tuhan, bukan kebenaran yang dari setan. Kebenaran yang dari setan juga ada, yaitu versinya setan. Kita ikut Tuhan, jadi kita kebenaran versi Tuhan ya, kita ikut Tuhan karena Tuhan yang punya dunia ini, yang punya bumi ini, yang menciptakan bumi ini. Makanya kita patuh kepada Tuhan. Abraham akhirnya tahu ya, bahwa orang-orang itu akan membumi hanguskan kota Sodom. Jadi Tuhan memberitahu Abraham akhirnya, sesungguhnya banyak keluh kesah terhadap kota Sodom dan Gomora ya, berat dosanya. Lalu Abraham ingat, waduh, bukankah keponakanku Lot tinggal di kota Sodom? Kalau mereka membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora, pasti nanti keponakanku juga akan musnah. Lalu Abraham mencoba negosiasi, berunding ya dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar Tuhan? Apakah engkau tetap akan memusnahkan kota Sodom? Gak mungkin lah, masa Tuhan, lihat ini, masa hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman atau berkata, jika aku dapati, jadi oke, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu ya, karena 50 orang ternyata ada yang benar ya, ada yang melakukan kebenaran. Wah, dalam hati Abraham, wah ini Lot ini kan jumlahnya hanya Lot istrinya, lalu ada 2 orang anaknya dong ya, hanya 4. Wah, kalau 50 pasti nggak tercapai itu. Wah, negosiasi. Tuhan, bagaimana kalau kurang 5? Kurang 5 dari ke 50 berarti 50 kurang 5, 45. Tuhan bilang, jika aku dapati 45 di sana, aku tidak akan memusnahkannya. Wah, tenang. Tapi tetap belum. Lot tuh hanya 4 orang ya, dengan keluarganya. Bagaimana kalau 40 saja Tuhan? Jika ada 40, aku tidak akan berbuat memusnahkan kota Sodom. Waduh, 40 tetap kebanyakan ya. 30 bagaimana Tuhan? Jika aku dapati 30, aku tidak akan berbuat demikian, tidak akan menghanguskan kota Sodom. Waduh. Oke, mohon maaf, bagaimana kalau 20 kali?
20 orang maksudnya. Tuhan, kalau ada 20 orang, apakah Engkau akan mengampuni? Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Waduh, udah tawar-menawarnya udah bagus itu. Dari 50 sampai 20. Waduh, tetapi masih belum bisa ini. Keluarga Lot hanya 4 orang ya. Tuhan, bagaimana 10 didapatinya kalau ada 10? Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ya, belum sempat Abraham sampai ke 4 orang ya, Tuhan sudah bergerak jalan ya. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai berfirman, setelah selesai berkata kepada Abraham. Wah, Abraham masih dak-dikduk ya. 10 orang gak akan dimusnahkan kota Sodom ya. Tetapi apakah ada 10 ya? Lot tuh memang orang yang taat ya, baik dengan anaknya ya. Diasumsikan anaknya juga taat, istrinya taat. Tapi 4 orang ya, masih butuh 6 ya. Ya, Abraham berharap-harap cemas ya. Ada tambahan 6 orang lagi di kota Sodom yang orangnya suci, yang baik ya. Ya, mudah-mudahan tetangganya Lot itu orangnya baik hati, orangnya suci, hidup dalam kebenaran. Makanya kita itu kalau tinggal itu juga harus mengusahakan supaya kanan kiri kita itu juga mengikuti cara hidup kita yang baik ya. Jangan kita malah kebalikan. Misalnya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Orang lain mau berbuat baik malah kita ajari yang tidak baik ya. Jangan kebalikan gitu. Jadi kita harus menjadi terang dan garam ya, supaya tetangga kita kanan kiri juga jadi orang yang baik. Abraham juga berharap tetangga kanan kirinya Lot itu ada yang baik, yang hidup dalam kebenaran ya. Paling tidak ada 6 orang ya, supaya jumlahnya nanti 4 tambah 6 jadi 10. Kalau 10 nanti Tuhan tidak jadi memusnahkan kota Sodom ya. Tetapi apa yang terjadi? Nanti ternyata kita saksikan perikop berikutnya ya. Apakah Tuhan jadi menghanguskan kota Sodom? Jadi di sini Abraham sudah berusaha negosiasi ya. Dikatakan sebagai Abraham berdoa syafaat ya, untuk Sodom. Artinya memohon pertolongan, memohon pengampunan bagi kota Sodom ya. Abraham sudah berusaha, bayangkan dari jumlah minimum 50 orang, syarat minimum supaya kota Sodom tidak di bumi hanguskan sampai 10. Tapi 10 itu masih belum cukup ya. Mudah-mudahan selain keluarga Lot ada juga keluarga lain yang hidup dalam kebenaran, sehingga jumlahnya paling tidak minimum 10 orang, supaya tidak jadi di bumi hanguskan oleh Tuhan. Untuk mengetahui cerita berikutnya, pastikan Anda ikuti video berikutnya. Esok kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan juga di like. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.